Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tadhakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه مختار الحديث من شفاء السقيم نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shallal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subhi fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Rawahu al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idam al-khala. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam hari ini dalam perkumpulan yang insyaallah bisa menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Kita dikumpulkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji daripada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai kita pada pembahasan hadis ke-47 dalam kitab Mukhtarul Hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Man shallal isya fi jama'atin fakana maqama nisfal lail. Dinyatakan barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malam. Jadi intinya hadirin, ini salah satu penjelasan tentang fadilah keutamaan salat isya berjamaah. Begitu juga salat subuh berjamaah, sebab lanjutan hadis, barang siapa yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia menghidupkan malam sepenuhnya. Jadi intinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dari berbagai macam ibadah, dari berbagai macam amal taat, ternyata ada sebagian ibadah yang memang lebih Allah muliakan dibandingkan yang lainnya. Bukan berarti ibadah yang lain enggak mulia, ibadah yang lain mulia. Ibadah yang lain bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi ibadah-ibadah tertentu ternyata memiliki fadilah keutamaan lebih dibandingkan ibadah lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, salat isya dan salat subuh, kalau dilakukan berjamaah seakan-akan dia menghidupkan semalam suntuk hanya untuk ibadah kepada Allah. Walaupun lepas salat isya dia tidur, habis salat isya berjamaah dia tidur, bangun-bangun menjelang subuh, salat subuh berjamaah kembali, itu tidurnya dia Pak dihitung ibadah oleh Allah. Tidurnya dihitung ibadah. Makanya nikmat kita semua ni alhamdulillah menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, hadza nikmat. Tanpa kita bayangkan Pak Bu, pahala kita bakal ditulis terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Allah utamakan salat isya dan subuh dibandingkan salat yang lainnya? Dikarenakan salat isya dan salat subuh ini adalah salat yang paling berat dilakukan oleh kelompok orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka itu kan cuma menampakkan diri mereka Islam. Ini munafik yang beneran ya, bukan munafik dalam istilah kita, tapi munafik sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang diinginkan, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik itu Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu hanya menunjukkan diri mereka muslim padahal hatinya penuh kekufuran. Hatinya enggak beriman sama Allah, hatinya ingkar sama Allah, hatinya tidak percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Cuman mereka malu kalau enggak masuk Islam bakal dikucilkan. Merasa mereka kalau enggak masuk Islam enggak bakal bisa berbaur. Sebab ini Bapak, biar kita tahu sejarahnya munafikin ya. Itu pemimpin orang munafik di kota Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Jadi kalau Nabi di kota Mekah belum ada orang munafik. Di kota Mekah adanya orang muslim sama penyembah berhala. Tapi begitu Nabi masuk kota Madinah Al-Munawwarah, maka di situ ternyata ada muslimin, orang munafikin, dan orang Yahudi. Nah, cuman yang jadi masalah nih orang-orang munafikin ini, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa sih Abdullah bin Ubay bin Salul? Tadinya Pak, sebelum Nabi Muhammad masuk kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh di kota Madinah. Orang yang dihormati, orang yang disegani, yang mana ucapannya didengar oleh masyarakat Madinah. Sehingga orang-orang Madinah kalau punya problem, punya permasalahan, datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menengahi permasalahan mereka. Tapi begitu Nabi Muhammad masuk kota Madinah, lalu orang bakal pindah ke siapa? Pindahnya ke Rasulullah. Bilang kalau ada Nabi Muhammad, kenapa lagi datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun berpikir, ini kalau saya nggak masuk ke agamanya Muhammad, maka niscaya orang-orang Madinah bakal meninggalkan saya. So lihat, jadi intinya ini loh orang munafik. Jadi dia menjelaskan atau menggambarkan kepada orang lain, kalau saya ini seorang muslim, tapi dalam hatinya kosong daripada Islam. Hatinya hanya ada kekufuran, ingkar pada Allah, ingkar pada Nabi Muhammad. Ini munafik. Sehingga akhirnya Bapak Abdullah bin Ubay bin Salul tidak serta-merta langsung masuk Islam. Begitu Nabi masuk kota Madinah, diuji dulu. Ternyata betul sebagaimana pikiran dia. Orang-orang lebih banyak ke Nabi Muhammad dibandingkan dia. Orang punya masalah datang ke Rasulullah, orang punya problem datang ke Nabi. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa yang datang kepada dia? Maka demi menjaga martabatnya dia, demi menjaga posisinya dia, maka dia pun memproklamirkan keislamannya, menyatakan saya muslim, saya pengikut Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang pun kembali menghargai Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini Allah gambarkan Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang malas berzikir. Malas berzikir. Ya, sebab berzikir itu kan tanda iman. Kita duduk berzikir kepada Allah, tanda kita punya iman kepada Allah. Nah, orang-orang munafik itu adalah orang yang malas baca zikir. Zikir cuma depan orang doang, enggak ada orang kan tinggal zikir. Kemudian kalau sholatnya riya. Nah, sholatnya riya berarti sholat yang banyak dilihat orang. Sholat apa? Zuhur, asar, maghrib masih banyak orang. Tapi subuh sama isya mulai sedikit orangnya ya. Maka mereka itu kalau sholat isya dan subuh itu berat sebenarnya ya. Jadi sholat karena gak enak, daripada gak enak deh ntar dibilang kagak sholat, yaudah ikut sholat. Artinya dalam hati kagak ada pengagungan sama sekali pada Allah. Dalam hati merasa sholat tidak wajib, sebab mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan, azkalu salatu alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Nabi bilang sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau seandainya mereka tahu fadilah, keutamaan yang terdapat dalam sholat isya dan subuh berjamaah, la'atauhuma walau habwa, maka mereka pasti datang sekalipun dengan cara merangkak, kata Rasulullah. Makanya di sini salat isya dan salat subuh ini Pak punya keutamaan dibandingkan salat yang lainnya. Terlebih lagi dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, Rasul menyatakan, basyiril masyain fi dhulami ilal masajid binurit tam yaumil qiyamah. Nabi bilang basyir, berikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan malam. Yang berjalan menuju kegelapan malam kapan tuh? Untuk salat apa? Salat isya, salat subuh. Salat isya dan salat subuh itu saat gelap, saat matahari tenggelam. Jadi datang ke masjid untuk melakukan salat dalam kegelapan malam, ini salat isya dan salat subuh. Apa kata Rasulullah? Berikan kabar gembira buat mereka. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak, kata Nabi Muhammad. Makanya hadirin, nih fadilah salat isya dan salat subuh.
lakukan berjamaah. Cuman bukan berarti kalau gitu Beb kita berjamaah isya subuh doang deh, zuhur asar sendiri, jangan. Setiap sholat pasti ada fadilahnya. Cuman ini yang kita bahas kebetulan lagi membahas sholat isya dan sholat subuh. Memang memiliki keutamaan dan disebutkan dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi fil jamaah fa huwa fi dhimmatillahi hatta yumsiya. Wa man shallal isya fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbiha." Nabi bilang, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah hingga sore. Dan barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah sampai subuh. Ya. Jadi kalau seandainya orang salat isya dan subuh berjamaah, 24 jam dalam lindungan Allah. Ya. Dilindungi sama Allah. Makanya hadirin, dahulu ada satu orang yang zalim bernama Hajjaj. Jadi kalau kita baca sejarah sejarah Islam hadirin, kita bakal dapatkan masa-masa yang mana itu bisa dibilang masa kelamnya umat Islam. Setelah wafatnya Nabi, setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, itu masa yang mana Islam itu cuma sekedar label, tapi perbuatan orang-orang di dalamnya kebanyakan orang yang mulai menyimpang daripada Islam. Di antaranya Bapak, ada satu orang jenderal kala itu bernama Hajjaj. Ini jenderal paling utamanya nih di kerajaan Islam kala itu. Ini Hajjaj, dia hadirin enggak boleh ngelihat satu orang berbuat salah kepada dia, pasti langsung dibunuh. Jadi orang-orang kalau berbuat salah sama dia, wah udah, kalau dipanggil sama Hajjaj, urusannya enggak bakal pulang ke rumah, Pak. Imam meninggal, imam masuk penjara. Ada Hajjaj. Pernah sekali waktu ada satu orang ditangkap sama Hajjaj. Ketika ditangkap sama Hajjaj, Hajjaj tahu ini orang berbuat salah. Kata Hajjaj, engkau melakukan kesalahan ini? Dia bilang, iya, saya mengaku ya Hajjaj. Artinya udah pasrah. Sebab orang kalau ditangkap sama Hajjaj gak mungkin lepas. Maka Hajjaj sebelum mengeksekusi ini orang, sebelum memberikan hukuman pancung kepada ini orang, Hajjaj nanya dulu. Kata Hajjaj, ini ditangkapnya siang hari Pak. Kata Hajjaj, sebelum saya penggal kepalamu, saya mau tanya. Dia bilang, apa itu ya Hajjaj? Tadi ente salat subuh berjamaah enggak? Dia bilang, ya alhamdulillah saya salat subuh berjamaah. Begitu dengar ini orang salat subuh berjamaah, kata Hajjaj, kalau gitu lepasin ini orang, bebasin. Dibebaskan. Sampai orang-orang bingung, Hajjaj kenapa dilepasin? Ini jelas berbuat salah, sudah terbukti. Dia pantas mendapatkan hukuman. Kata Hajjaj, sebab saya takut ini orang tadi salat subuhnya berjamaah. Loh memang kenapa? Sebab Nabi Muhammad pernah bilang, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, berarti dia dalam lindungan Allah sampai sore. Kalau saya penggal kepalanya sekarang, berarti saya bakal berhadapan dengan Allah. Saya takut katanya. Cuman ini orang-orang zalim zaman dulu masih takut sama Allah ya. Kalau zaman sekarang nggak peduli. Hatta orang yang kelihatannya baik juga nggak takut sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Dahulu ini Hajjaj Pak jadi bahan pembicaraan. Sehingga ada satu orang saking keselnya, karena ngerasa kampungnya jauh dari kampungnya Hajjaj. Zaman dulu belum ada media sosial. Jadi orang ngomong di daerah-daerah sembarangan bisa aja. Kalau sekarang kan nggak terbukti hadirin ya. Ini orang mencaci maki Hajjaj. Kebetulan ini orang juga nggak tahu Hajjaj itu yang mana, cuman dengar cerita. Sebab zaman dulu belum ada foto, belum ada video. Dia caci maki Hajjaj di depan umum. Hajjaj orang nggak benar, Hajjaj orang zalim, Hajjaj begini. Ketika dia sedang mencaci maki Hajjaj, kebetulan Hajjaj lagi lewat. Ya Allah, Hajjaj lewat, lihat nih orang nyaci maki dirinya. Marah Hajjaj. Hajjaj kali itu masih naik kuda, disamperin nih orang. Ditanya, "Gol, fulan, ata'rifuna man ana?" Kata Hajjaj, "Ente kenal nggak siapa saya?" Ini orang punya firasat langsung gak baik. Waduh, jangan-jangan ini Hajjaj nih katanya. Cuman dia bilang, "Aneh nggak tahu siapa ente?" Dia bilang, "Ana Hajjaj bin Yusuf yang tadi yang dicaci maki." Oh, ini urusannya penggal kepala ya. Cuman untung nih orang nggak kalah pintar Pak.
Dia bilang, oh ente Hajjat. Hajjat, at-ta'rif man ana? Dibalikin, Hajjat, engkau kenal nggak siapa saya? Nantang nih. Ini orang nantang. Ente kenal nggak siapa saya? Kata Hajjat, nggak tahu siapa ente. Dia bilang, aneh orang gila dari kampung sini katanya. Kata Hajjat, oh kalau orang gila mah bebas sudah ya. Kata, cuman begini keadaan zaman dahulu hadirin. Tapi lihat as-syahid di sini, orang sekelas Hajjaj bin Yusuf masih bisa menghormati orang yang sholat isya dan subuh berjamaah. Hakadha. Makanya jangan sampai hadirin kita tinggalkan isya dan subuh berjamaah, lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan. Ini kata Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia menghidupkan setengah malam. Artinya walaupun dia habis sholat isya tidak ibadat, diamnya dia selagi tidak maksiat kepada Allah, diamnya dia, tidurnya dia dihitung ibadah bangun malam oleh Allah. Kemudian dia lanjutkan sholat subuh berjamaah setelahnya, keesokan hari dia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan semalam suntuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah ada satu orang pernah bilang, saya ini alhamdulillah bisa mengkhatamkan Al-Quran bisa sehari beberapa kali. Dan aneh seumur hidup aneh alhamdulillah enggak pernah tidur malam, semuanya hanya akan digunakan buat ibadah pada Allah. Tiap hari aneh puasa. Orang-orang heran, puasa apa? Tadi makan siang bareng saya, semalam tidur bareng saya. Kok dia bisa bilang saya ini nggak pernah tidur malam, saya ibadah tiap malam. Semalam suntuk cuman ibadah, saya puasa tiap hari. Akhirnya orang nanya, maksud engkau apa ya fulan? Dia bilang, iya, saya bisa mengkhatamkan Quran setiap hari bisa beberapa kali, sebab setiap hari saya baca Qul huwallahu ahad berulang kali. Sebab Nabi pernah bilang bahwa suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Suratul Ikhlas pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Aneh baca 3 kali khatam Quran. Aneh baca Qul huwallahu ahad, aneh baca 10 kali, berarti 3 kali khatam aneh. Oh, taib. Masuk akal. Engkau puasa tiap hari gimana? Kemarin makan siang. Iya, cuma kan pahala saya pahala puasa. Gimana itu? Nabi pernah bilang dalam hadis, man sama Ramadan wa atba'a sitta min Syawal fa kana masama dahr kullah. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Alhamdulillah kemarin waktu habis lebaran aneh puasa 6 hari. Jadi sekarang walaupun aneh kagak puasa tetap dihitung puasa oleh Allah. Waduh, hebat juga nih orang ya. Tapi malam gak pernah tidur, kemarin tidur ente. Dia bilang, iya, walaupun saya tidur tapi dapat pahala bangun malam. Kenapa? Sebab sholat isya saya berjamaah dan subuh saya berjamaah. Dengan dalil Nabi bilang, man sholal isya fi jamaah fa ka'anna maqama nisful lail wa man sholal subhi fil jamaah fa ka'anna maqama laila kullaha. Wah, kata. Jadi lihat hadirin, walaupun kita isi dengan tidur, Allah enggak pelit sama kita. Asal kita mau jalankan aja sunnah Nabi, asal kita mau praktekkan aja sunnahnya Rasulullah, maka lihat keutamaan dan fadilah yang Allah berikan kepada kita. Isya berjamaah, subuh berjamaah, kan nikmat hadirin. Apalagi kalau habis salat isya kita baca Quran, apalagi kalau habis salat isya kita zikir, apalagi sebelum salat subuh kita qiyamul lail tahajud, itu pahala lebih lagi. Jadi bukan berarti kalau orang yang amalin salat isya berjamaah subuh berjamaah enggak usah tahajud lah, tahajud, witir kerjakan, biar banyakin pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya kalau di ketiduran tetap dapat pahala bangun malam. Apalagi kalau dia gunakan buat bangun malam, wah lebih lagi pahalanya hadirin. Hakada.